Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan bahas tentang hidrolisis. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar jika asam direaksikan dengan basa, maka akan menghasilkan garam dan air. Nah, garam yang dihasilkan itu bisa bersifat asam, basa, maupun netral. Saat garam dilarutkan dalam air, maka ion-ion garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah akan bereaksi dengan air yang dinamakan dengan reaksi hidrolisis. Hidrolisis berasal dari kata hidro dan lisis. Hidro artinya air, sedangkan lisis artinya penguraian. Dari situ, hidrolisis adalah reaksi penguraian garam dalam air yang membentuk ion positif dan ion negatif. Ion-ion tersebut akan bereaksi dengan air membentuk asam atau basa asalnya. Jenis-jenis hidrolisis garam. Ada 3 jenis hidrolisis. Yang pertama adalah tidak terhidrolisis, yang kedua adalah hidrolisis sebagian atau parsial, dan hidrolisis total atau sempurna. Kita akan bahas jenis-jenis hidrolisis dalam video kali ini. Tidak terhidrolisis. Garam yang tidak terhidrolisis adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Jadi, ion-ion yang dihasilkan dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu tidak ada yang bereaksi dengan air. Sebab, jika dianggap bereaksi, maka akan segera terionisasi kembali secara sempurna bentuk ion-ion semula. Contohnya adalah NaCl atau garam dapur. NaCl di sini dia terbentuk dari basa NaOH dan asam HCl atau asam klorida. Nah, NaCl ini akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-, di mana Na di sini kan dia kuat, ion kuat, kemudian Cl dia juga berasal dari asam kuat. Maka Na di sini dia tidak bereaksi dengan air dan Cl pun juga tidak bereaksi dengan air, sehingga garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu tidak terhidrolisis dan bersifat netral, yaitu pH-nya 7. Yang selanjutnya yaitu hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Jadi hidrolisis sebagian ini terbagi menjadi 2. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, dan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidrolisis sebagian atau parsial yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, jika dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Anion tersebut bereaksi dengan air, menghasilkan ion OH- yang menyebabkan larutannya bersifat basa. Jadi perlu dipahami, kalau dia berasal dari asam lemah dan basa kuat, nanti akan menghasilkan ion OH-, maka akan bersifat basa. Contohnya adalah garam CH3COONa. CH3COONa di sini, garam ini terbentuk dari CH3COO, berarti asam CH3COOH atau asam asetat. Asam asetat di sini dia adalah asam lemah. Kemudian Na berarti berasal dari basa NaOH, natrium hidroksida, dia adalah basa kuat. Nah, CH3COONa akan terion menjadi ion Na+ dan ion CH3COO-, di mana dilarutkan dalam air, maka nanti ion yang berasal dari yang lemah yang bisa bereaksi dengan air, ya. Jadi Na di sini reaksi hidrolisisnya karena Na berasal dari basa kuat, berarti dia tidak bereaksi dengan air, ya. Di Na-nya nggak bereaksi dengan air. Sedangkan CH3COO- karena dia berasal dari asam lemah, maka dia akan bereaksi dengan air, membentuk CH3COOH dan OH-. Jadi di sini kan CH3COO- bereaksi dengan air, H2O, ya. H2O itu kan dia terion menjadi ion H+ dan ion OH-. Nah, CH3COO- bereaksi dengan H+, membentuk apa? Membentuk CH3COOH. Kemudian di sini ada ion OH-. Nah, OH- di sini menandakan bahwa garam ini akan bersifat OH- itu basa, ya. Berarti dia akan bersifat basa. Jadi kesimpulannya, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat akan terhidrolisis sebagian atau parsial dan bersifat basa, karena di sini ada OH-. Oke, yang kedua yaitu hidrolisis sebagian atau parsial, di mana garam yang terbentuk berasal dari asam kuat dan basa lemah. Beda, ya, sama yang sebelumnya. Sekarang ini berasal dari asam kuat dan basa lemah. Jadi, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Nah, kation tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion H+, yang menyebabkan larutan bersifat asam. Contohnya adalah NH4Cl. Garam NH4Cl berasal dari NH4 itu berarti berasal dari NH4OH atau amonium hidroksida, dia adalah basa lemah. Sedangkan Cl berasal dari asam HCl atau dia asam klorida. Asam klorida ini dia merupakan asam kuat. Nah,
NH4Cl dia akan terionisasi menjadi NH4+ dan Cl-. Seperti halnya yang tadi, NH4+ dia berasal dari basa lemah, Cl dia berasal dari asam kuat. Berarti yang Cl tidak bereaksi dengan air, sedangkan yang lemah NH4+ ini akan bereaksi dengan air. Jadi reaksi hidrolisisnya adalah NH4+ direaksikan dengan air akan membentuk NH4OH plus H+. Di sini dari H2O dia terionisasi menjadi H+ dan OH men. NH4+ karena ini plus ya, berarti bereaksinya sama yang men. NH4+ dan ion OH men akan menghasilkan NH4OH dan ini masih ada H+ ya, plus H+ di sini. Sedangkan untuk Cl di sini karena dia berasal dari asam kuat tadi, maka dia tidak bereaksi dengan air. Maka dari sini kan kelihatan di sini ada ion H+, maka garamnya akan bersifat asam karena ada H+-nya. Jadi kesimpulannya, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah akan terhidrolisis sebagian atau parsial dan bersifat asam. Jenis hidrolisis yang terakhir yaitu hidrolisis total atau sempurna. Hidrolisis total merupakan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Jadi, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah di dalam air akan terionisasi dan kedua ion garam tersebut akan bereaksi dengan air. Contohnya adalah NH4CN. NH4CN di sini dia berasal dari NH4OH, dia adalah basa lemah ya. Kemudian CN itu dari HCN, dia berasal dari asam lemah. Nah, NH4CN ini akan terionisasi menjadi NH4+ dan Cn-. Karena ini berasal dari lemah-lemah ya, maka dia bisa bereaksi dengan air. Reaksi hidrolisisnya NH4+ direaksikan dengan H2O menghasilkan NH4OH dan H+. Jadi di sini kan tadi H+ sama OH- ya. Sini kan H+ sama OH- karena ini plus bereaksinya sama yang min. Jadinya NH4OH plus H+. Sedangkan yang Cn sama kayak tadi direaksikan dengan air, H2O itu kan H+ sama terion menjadi H+ dan OH-. Karena Cn-nya min berarti bereaksinya sama yang plus ya. Jadinya HCN dan OH-. Nah, dari sini kan ada ion H+ dan ada ion OH-. Maka bagaimana sifat larutannya? Jadi, sifat larutan itu ditentukan oleh nilai ketetapan kesetimbangan asam atau Ka-nya dan nilai ketetapan kesetimbangan basanya atau Kb dari penyusun garam tersebut. Jadi dia tergantung sama Ka dan Kb-nya. Jika Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka larutan akan bersifat asam. Kalau Ka-nya lebih besar, maka bersifat asam. Tapi kalau Ka-nya kurang dari Kb, maka larutan akan bersifat basa. Jadi kalau Kb-nya yang lebih besar, maka larutan akan bersifat basa. Perhatikan contoh berikut ini. Lakukan analisis data apakah larutan garam berikut mengalami hidrolisis. Jika mengalami hidrolisis, tuliskan reaksi hidrolisisnya. Di sini ada dua soal. Yang pertama Na2CO3, yang kedua NH42CO3. Untuk mengerjakan soal ini, maka kamu wajib hafal dia terbentuk dari asam apa dan basa apa ya. Jadi misalnya di sini Na2CO3. Na2CO3 itu terbentuk, garam ini itu terbentuk dari basa apa dan asam apa. Nah, Na2CO3 itu Na berasal dari NaOH. NaOH itu basa kuat ya. Kemudian CO3 berarti dia berasal dari asam H2CO3. H2CO3 itu asam lemah ya. Nah, Na2CO3 dia akan terionisasi menjadi Na+ dan CO32- ya. Jadi Na-nya kan 2, CO3-nya kan 1, berarti tukaran ya. Na-nya jadi muatannya 1, CO3 muatannya 2-. Nah, Na di sini dia berasal dari basa kuat, berarti dia tidak bereaksi dengan air. CO3 di sini dia berasal dari asam lemah, berarti dia mengalami hidrolisis atau dia bereaksi dengan air. Jadi di sini reaksi hidrolisisnya Na karena dia berasal dari basa kuat ya, berarti dia enggak mengalami hidrolisis alias dia tidak bereaksi dengan air. Berarti ketika dia direaksikan dengan air, maka dia tidak bereaksi. Sedangkan CO32- dia akan bereaksi dengan air karena dia berasal dari asam lemah. Hasilnya apa? Oh, ini kan H2O terion menjadi H+ dan OH-. Karena di sini CO3-nya 2-, maka bereaksi dengan H+. CO3 2- bereaksi dengan H+ akan membentuk H2CO3 plus OH-. Jangan lupa disetarakan karena di sini ada 2 atom H ya, maka di sini harus dikasih 2 gitu. Nah, karena di sini ada ion OH-, maka dia bersifat apa? Basa. Maka dapat disimpulkan bahwa dia mengalami hidrolisis. Kalau dia berasal dari basa kuat dan lemah, berarti sifatnya adalah hidrolisis parsial atau sebagian. Jadi, hidrolisis parsial atau sebagian dan bersifat basa. Oke.
Oke, jadi intinya kalian harus tahu nih basa dan asam pembentuknya. Untuk jika kalian lupa, kalian bisa lihat tabel berikut ini. Pada video sebelumnya juga sudah Ibu kasihkan ya ini. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, perhatikan contoh yang kedua di sini. Di sini ada garam NH4 2CO3. Sama kayak tadi ya, kita harus tahu dia terbentuk dari asam dan basa apa. NH4 berarti dia berasal dari NH4OH atau amonium hidroksida. Boleh tuliskan di sini. NH4OH dia basa lemah. Kemudian CO3 sama kayak tadi, dia berasal dari H2CO3. H2CO3 adalah asam lemah. Oke. Kalau asam lemah dan basa lemah berarti dia mengalami hidrolisis ya. Reaksinya gimana? Kita uraikan dulu. NH4OH maaf. NH4 2CO3 akan terionisasi menjadi NH4+ dan CO3 2-. Karena dia dari ion yang lemah-lemah, dari basa lemah dan asam lemah, maka dia bereaksi dengan air ya. NH4+ direaksikan dengan air akan menghasilkan, ingat ini H+ dan OH-. Berarti nanti NH4 sama OH ya. Kan H+ sama OH-. Berarti karena ini plus berarti sama OH. Jadinya NH4 OH plus H+. Oke, kemudian reaksi hidrolisis yang CO3 2- sama kayak tadi direaksikan dengan H2O ya, nanti akan membentuk apa ini H+ dan OH, karena ini plus ini min berarti sama yang plus OH min. Oke. CO3 2- dan H+ akan membentuk senyawa H2CO3 plus OH-. Nah, jika kalian perhatikan di sini kan ada ion OH- dan ada ion H+. Kalau asam lemah dan basa lemah, maka dia sifatnya dipengaruhi oleh Ka dan Kb ya. Oke, karena dia berasal dari basa lemah dan asam lemah, maka dia mengalami hidrolisis. Hidrolisisnya apa? Hidrolisis total. Hidrolisis total. Sifatnya gimana? Sifatnya tergantung Ka-nya ya. Jadi sifatnya tergantung Ka dan Kb-nya. Tergantung Ka dan Kb-nya. Oke. Ya. Bagaimana warna kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru jika dimasukkan ke dalam larutan berikut? Simpulkan sifat garam berdasarkan perubahan warna kertas lakmus. Oke, kita jawab satu persatu. Yang pertama adalah AlCl3. Sama kayak tadi, kita harus tahu dia terbentuk dari asam apa dan basa apa. Al berarti dia berasal dari AlOH3. AlOH3 di sini dia merupakan basa lemah. Kemudian Cl berasal dari asam HCl. Asam HCl dia adalah asam kuat. Nah, karena di sini ada basa lemah dan asam kuat, maka sifat larutan garamnya itu ikut yang kuat. Nah, jadi di sini akan ikut yang ini. Yang kuat kan yang asam kuat. Berarti nanti akan bersifat asam. Bersifat asam. Oke, berarti kalau dia asam, maka kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi merah, ya. Sedangkan kertas lakmus biru dia akan berubah warna menjadi merah. Gitu. Yang kedua, PbNO3 3 kali. Pp berasal dari PbOH3. PbOH3 di sini dia merupakan basa lemah. Kemudian NO3 berasal dari HNO3. HNO3 merupakan asam kuat. Oke, karena di sini yang kuat adalah yang asam, maka dia akan bersifat asam. Bersifat asam. Bersifat asam, maka lakmus merah akan berubah menjadi merah. Kemudian biru juga sama, akan berubah menjadi warna merah. Oke, soal yang terakhir yaitu BaSO4. BaSO4 berasal dari basa BaOH2 yang merupakan basa kuat. Oke. Kemudian kalau SO4 dia berasal dari H2SO4. H2SO4 dia adalah asam kuat. Nah, karena di sini berasal dari basa kuat dan asam kuat, maka garam ini akan bersifat netral. Kalau netral maka merah tetap merah ya. Kemudian biru tetap biru. Oke, sekian video pembelajaran dari Bu Ayu, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.